Shalom, shalom. Bersyukur pagi hari ini kita masih bisa beribadah. Walaupun keadaan kelihatannya sana sini banjir ya. Bu Evelyn bilang hujan gak berhenti-berhenti. Gitu kan. Kalau bicara khawatir, semua khawatir gitu loh. Tapi puji Tuhan, kita masih ada di tempat ini, bahkan kasih kesehatan yang baik ya. Ya, yuk kita buka firman Tuhan pagi hari ini dari Yeremia 29 ayat 11. Tema yang diberikan gereja adalah disiapkan Allah. Yeremia 29 ayat 11. Sama-sama kita katakan yuk. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada amin? Luar biasa ya. Firman Tuhan pagi hari ini dari Yeremia 29 ayat 11 ini ditulis oleh Nabi Yeremia, khususnya untuk bangsa Israel. Ini bangsa Israel ini waktu itu masih dalam pengasingan, masih di Babel, saudara. Hal ini luar biasa ya. Bangsa Israel ada di negeri orang, pastinya kehidupan rohaninya nggak baik-baik saja. Bahkan lebih hebat lagi, kalau kita baca sebelumnya itu ada banyak nabi-nabi palsu sehingga mengkamirkan ajaran-ajaran yang sebelumnya mereka terima, saudara. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Iya kan? Kita belajar bahwa Tuhan yang sama pun gak pernah ninggalin kita. Rasanya bagaimana ya? Kalau dalam waktu keadaan gak baik, Tuhan kasih janji itu seperti suatu pengharapan. Ya, kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini dari Yeremia 29 ayat 11 ini. Ini poin pertama itu Tuhan itu mengetahui rencananya. Katakan amin. Ya, manusia mungkin bingung untuk masa depan, saudara. Tapi Tuhan gak pernah bingung. Karena dia tahu dari awal sampai akhir. Seperti ceritanya Yusuf. Kita semua tahu kalau baca Yusuf itu kayaknya orang benar, kayaknya di waktu yang salah, di tempat yang salah. Benar gak? Tapi kalau kita pada akhirnya kita tahu ceritanya, itu luar biasa. Tuhan tuh dari awal pertengahan hingga akhir dia pegang. Tuh, ini belajar firman Tuhan. Ini poin pertama. Kalau bicara poin yang kedua adalah dari firman Tuhan ini, rencana Tuhan adalah damai sejahtera. Sekali lagi katakan amin. Karena ini firman Tuhan. Rencana Tuhan itu damai sejahtera. Melalui penderitaan, terkadang ini yang membentuk iman. Ini waktu bangsa Israel di pengasingan, ada penderitaan yang mungkin membuat mereka goyah, saudara. Tapi inilah hebatnya Tuhan Israel, bangsa Israel. Dia yang selalu berikan pengharapan. Jadi secara nggak langsung dalam keadaan susah, keadaan yang mungkin tanpa harapan, ini membentuk iman mereka. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab kalau kita baca dari Ayub. Ayub itu kurang hebat apa sih? Orang yang saleh, orang yang diberkati. Tapi tiba-tiba dalam keadaan sekejap hancur. Iya toh. Tapi tetap kan hebatnya Ayub. Walaupun sempat marah-marah bahkan kesel sama Tuhan. Pada akhirnya dia minta ampun. Dia menyadari bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Dan hebatnya lagi Tuhan pulihkan. Bahkan berkati berkali lipat. Iya kan? Terus Paulus. Kelihatannya penderitaan Paulus biasa-biasa aja. Tapi kalau bicara, itu kan dia merasakan buta ya. Buta itu tiga hari ya. Orang yang normal tiba-tiba buta. Saya gak bisa bayangkan gitu loh. Rasanya gak bisa lihat sana sini. Mungkin orang Pak cuma 3 hari.
Tapi orang, maksud saya begini, yang biasanya bisa melakukan apapun, tiba-tiba 3 hari dia gak bisa apa-apain. Itu satu hari itu rasanya bagaimana, saudara? Itu berubah. Kenapa? Ada pembentukan iman. Belajar lagi dari firman Tuhan mengenai Yeremia 29 ayat 11 ini. Tuhan itu menjamin masa depan yang penuh harapan. Jangan pernah menyerah, saudara. Ini poinnya di sini. Tuhan menjamin masa depan yang penuh harapan. Benar gak? Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 3 poin ini, saudara, ini firman Tuhan. Belajar. Pendek firman Tuhan ini, tapi begitu dalam, saudara. Amin. Ya. Kalau bicara 3, tiba-tiba, Pak Ruby kayaknya udah selesai nih khotbahnya. Cuma 3 gitu kan. Enggak, saudara. Ini jujur, saya sampai jam 2 pagi siapin firman Tuhan pagi hari ini. Saya enggak peduli besok rame, besok ada orang, besok gereja, bagaimana. Tapi kalau saya ditugaskan bawa firman, saya cuma doa, Tuhan saya harus ngomong apa? Ini firman Tuhan itu luar biasa. Ini clue-nya itu rancangan gitu loh. Rancangan yang disiapkan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih yang Tuhan siapkan buat kita? Yang pertama, Tuhan menyiapkan rencananya bukan berdasarkan keadaan. Katakan amin. Bukan berdasarkan keadaan. Tadi bangsa Israel dikatakan lagi dalam masa pembuangan. Hari ini Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita, bukan berdasarkan keadaan kita. Kalau keadaan ekonomi kita seret, kesehatan kita nggak baik-baik saja, mungkin kita juga sudah tidak muda lagi, atau masa lalu kita nggak bagus-bagus amat. Ingat, Tuhan sudah siapkan yang terbaik, saudara. Iya kan? Kalau hari ini keluarga mengalami tekanan, terus saat berusaha pekerjaan gak baik-baik aja, ingat, Tuhan sudah rancangkan yang terbaik buat kita. Tinggal kita bagaimana, saudara. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pun kita tolong, bahkan hari depan pasti akan tolong. Iya kan? Alkitab berkata burung pipit, burung di udara, pipit yang kecil aja dipiara, apalagi kita sih, saudara. Iya toh? Kalau dijual bilangnya 2 dinar ya. Apalagi kita yang luar biasa gitu loh. Benar gak? Hari ini kita yakinkan bahwa Tuhan sudah siapkan yang terbaik rancangannya. Bukan karena keadaan kita hari ini baik-baik saja. Tapi yang pasti dia berikan yang terbaik buat kita. Ya. Keadaan boleh berubah. Tapi rencana Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Yaitu damai sejahtera. Hari ini benar-benar Tuhan ngajarin. Mungkin keadaannya gak baik-baik aja. Mau ke gereja banjir. Hujan gak berhenti-berhenti. Bagaimana nanti di gereja. Pasti bisa parkir sih. Tapi di jalanan bagaimana? Ada dong mikirnya ke sana. Tapi yang jelas Tuhan sudah rancangkan yang terbaik buat kita. Itu yang pertama. Apa sih yang disiapkan Allah sama kita? Yang kedua, Allah menyiapkan umatnya melalui proses, saudara. Katakan amin. Karena Allah lebih suka kita diproses. Waktu Tuhan kasih yang terbaik. Benar? Semua butuh waktu. Tapi yang jelas waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau bangsa Israel dalam pembuangan itu butuh 70 tahun. Musa butuh waktu. Daud butuh waktu. Kita pun butuh waktu. Tapi di waktu kita diproses,
itulah yang terbaik. Sehingga kita mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau kita sedang diproses, saya selalu katakan jangan pernah protes. Katakan, kalau lagi diproses jangan protes. Iya kan? Mungkin keadaan kita diproses kayaknya gak enak. Saya sendiri pernah ngalamin, saudara. Di mana dalam keadaan, khususnya dalam pekerjaan, kayaknya semua halnya yang baru, saya itu gak tahu apa-apa. Tapi saya cuma coba mendengar, melakukan apa yang Tuhan mau. Karena pada ujungnya Tuhan pasti itu akan berkati kita. Tinggal kita mau gak menjalani setiap proses yang ada. Memang setiap proses, setiap manusia, setiap keluarga itu beda-beda ya saudara. Saya gak bisa bandingkan dengan apa yang saya alami, keluarga saya alami dengan keluarganya Pak Irwan. Mungkin kelihatannya, Pak Robi mah enteng, Pak Irwan enggak. Enggak saudara, gak bisa banding-bandingkan begitu. Oh, kalau punya saya ringan terus Pak Irwan besar, Pak Irwan bisa gitu ngadepin yang masalah yang saya hadapi? Enggak juga saudara. Jadi jangan pernah membandingkan setiap masalah. Setiap keluarga, setiap pribadi pasti ada kadarnya masing-masing. Tapi yang jelas Tuhan selalu sertai kita. Berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk setiap kita untuk melakukannya. Makanya tadi kita bilang colek kiri kanannya, kalau diproses jangan protes. Bilang, kalau diproses jangan protes. Amin. Ini yang kedua yang Tuhan siapkan yang terbaik untuk kita. Yeremia 29 ayat 11b dikatakan, rencangan Tuhan adalah damai sejahtera bukan kecelakaan. Harapan ini bukan janji tanpa masalah, tetapi jaminan penyertaan Tuhan sampai dengan akhir. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13, apakah kamu risau dan datang untuk berdoa kepadaku? Apabila kamu risau dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara, inilah yang Tuhan berikan, yang siapkan. Yang ketiga apa? Allah menyiapkan masa depan penuh harapan bagi umatnya yang tetap percaya. Ini 3 poin ini luar biasa tuh. Tuhan menyiapkan masa depan penuh harapan bagi umat yang tetap percaya. Seberapa banyak kita yang tetap percaya bahwa Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Ya kan? Saya nggak kemana-mana kok. Ini kita harus bicara masalah apa yang Tuhan telah siapkan buat kita. Kemarin saya singgung waktu kita tidur, Tuhan tuh udah siapkan yang terbaik. Jadi waktu kita bangun, kita bisa nikmati. Ya toh? Bukan apa kata saya, ini apa yang kata Alkitab. Saya hanya cuma membagikan. Ini loh, kalau ikut Tuhan tuh jangan separuh-separuh. Yuk, full. Apa sih maunya Tuhan sama kita? Jadi kita gak lagi ke depan mikirin besok mau ngapain. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena kesusahan itu ada waktunya. Pasti berakhir kok. Saya pernah khawatir saudara. Tahun depan tuh bagaimana? Besok kayak mana? Tapi bicara masa depan, itu kan sebenarnya hari ini toh. Hari ini sampai masa depan toh. Cuman bilangnya aja besok, dan besok. Padahal kan hari ini. Benar gak? Seperti ulang tahun gereja JKI Home. Yang keberapa? Oh, kirain lupa. Saya ini nih. Yang ke-7 ya. Percaya gak? Tuhan tuh udah siapkan JKI Home terus. Entah sampai kapan. Yang jelas ada rancangan yang terbaik buat JKI Home. Menjalani dari tahun pertama. Gak usah sampai ke-7 deh. Tahun kedua aja Pak Irwan pasti ketar-ketir. Begitu sering dia cerita. Beginilah, begitulah. Tapi apa yang terjadi? Kejadian gak apa yang dia takutkan? Enggak tuh. Ditinggal gak sama jemaatnya? Enggak tuh. Masih ada enggak? Masih. Karena itulah. Tuhan kalau sudah rancangan yang terbaik buat kita, tinggal bagaimana kita responnya. Amin.
3 hal ini, saudara, kita belajar bahwa yang pertama Tuhan sudah siapkan rancangan tidak berdasarkan keadaan. Apapun keadaan kita, Tuhan sudah rancangan yang terbaik. Yang kedua, Allah sudah menyiapkan umatnya melalui proses. Ada waktunya. Yang ketiga, Allah menyiapkan masa depan yang penuh harapan bagi umat yang percaya. 3 hal ini sangat penting, saudara, bagaimana kita menghidupi ayat firman Tuhan pagi hari ini. Masalahnya, bagaimana sih kita menerima, bahkan merasakan apa yang sudah Tuhan siapkan. Mau nggak kita bisa merasakan atau menikmati setiap yang disiapkan sama Tuhan buat kita? Mau nggak? Ada 3 kunci. Setiap hal yang terjadi, yang penting itu respon kita, saudara. Nggak usah lihat orang lain, nggak usah lihat kiri kanan, tapi lihat diri kita. Setiap kejadian, apa sih respon kita? Pagi-pagi buka rumah, buka pintu rumah, mau jalan, air ngeneng. Responnya bagaimana, saudara? Yah, hujan, banjir. Udah deh, gak usah ke gereja. Ada yang begitu kan? Tapi bisa gak dia ke gereja? Bisa, saudara. Yah, saya gak tahu nih, ada orang apa enggak di sana. Saya sama Bu Evelyn, terlebih Bu Evelyn udah siapkan nih konsumsi hari ini. Pasti kan berpikir, ya hujan gak berhenti-berhenti, ada yang datang apa enggak? Ini kan respon, mau dibawa gak nih makanan? Bisa aja loh. Bu Evelyn, udah Rob, bawanya separuh aja, gak usah deh, pasti gak ada orang. Bisa gak? Lebih baik kita bagi ke orang lain aja, daripada dibawa gereja gak ada orang. Bisa gak? Ini kan tergantung respon kita, saudara. Benar gak? Kalau kita gak kenal Tuhan kita pasti, kata orang, pikirannya pasti negatif. Benar gak? Gak usah keadaan deh. Misalkan Pak Irwan tiba-tiba telepon. Ada apa nih? Tumben-tumbennya gembala nih. Kalau tumben tanya jarang ya. Iya kan? Wah, kalau yang biasa, kalau Pak Irwan telepon saya udah biasa. Kalau gak ngomongin gereja, ngomongin kerjaan. Tapi kalau beliau jarang telepon, tiba-tiba telepon, pasti kan mikir, wah gara-gara saya nih jarang ke gereja nih, pasti ditelepon nih. Kan begitu kan responnya. Semua kejadian tergantung respon kita. Kita mau berpikir bagaimana, saudara. Amin. Di dalam dunia sekuler, melakukan hal yang biasa untuk mendapatkan hal yang luar biasa, itu seperti orang gila, saudara. Untuk mendapatkan hal yang luar biasa, pasti harus ada effort atau aksi yang lebih untuk mendapatkannya. Misalkan, saya punya target 1 juta. 1 customer itu ada untuk menghasilkan 10.000. Berapa customer saya harus mencapai target? 100 customer, betul? Karena 1 customer 10.000. Untuk dapat 1 juta, saya harus cari customer 100. Saya harus telepon berapa orang? Berapa banyak customer? 100. Nggak mungkin. Kalau 100 ditelepon, 100 customer ditelepon, apakah 100-100-nya order? Enggak, saudara. Saya harus telepon 200, 300, bahkan 400 customer. Karena saya harus lakukan effort lebih untuk dapatkan 100 customer. Benar gak? Dunia sekuler aja bisa menghitung begitu, saudara. Kenapa kita masa buat pelayanan, buat pekerjaan Tuhan terus kita biasa-biasa aja? Hal ini yang membuat saya, oh iya ya, sekuler aja, dunia sekuler bisa berpikir begitu. Kenapa kita yang katanya cinta Tuhan kok lakukan yang biasa-biasa aja? Kegiatan gereja. Kalau saya ngikutin badan daging saya males. Jujur, kemarin doa semalaman, mohon maaf ya Pak Irwan, Bugem. Saya ikut 1 sesi.
hati nurani nih, pinginnya mah tidur, besok libur, iya kan? Tapi saya coba lakukan, Tuhan saya bisanya segini. Kenapa? Menurut saya, ikut Tuhan kan gak ada yang sia-sia ya. Saya coba, toh akhirnya bisa juga kan. Saya salut sama yang sudah sampai sesi pagi ya, Pak Gembala gitu. Bukan keterpaksaan ya Pak Gem. Iya kan? Bu Lina, Pak Budi, iya kan? Walaupun, aduh, kayaknya nggak ada power gitu ya. Tapi ya ini loh, iya kan? Tindakan yang baik belum tentu pikirannya yang baik. Pikiran baik belum tentu hati yang baik. Koreksi saya kalau saya salah, saudara. Orang baik belum tentu pikirannya baik. Belum pikiran baik belum tentu hatinya yang baik. Percaya nggak? Yuk kita baca di Matius 7 ayat 21 deh. Sorry. Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Untung anak saya yang mau Demelia. Kalau enggak ada ngomong. Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Itu mengenai Ananias ya. Ananias dan Safira. Saudara, tindakan mereka baik gak? Baik gak? Baik. Jual hartanya untuk pelayanan. Pikirannya baik gak? Bisa baik, bisa enggak? Tapi hatinya busuk. Karena mereka takut. Benar gak? Seberapa banyak kita jumpai orang-orang seperti ini. Saya bisa baik sama Pak Irwan, lakukan Pak Irwan. Saya bisa kasih. Saya bisa, Pak Irwan, saya perpuluhan, saya ini. Supaya saya dijadwalin khotbah terus. Bisa nggak? Bisa. Orang tindakannya baik belum tentu pikirannya baik. Pikiran baik belum tentunya hati yang baik. Makanya saudara, untuk bisa menikmati setiap hal yang disiapkan Tuhan, itu harus punya dasar yang baik. Dasar yang baik apa? Di Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu kan mengenai itu ya. Dasar yang baik. 2 macam dasar. Dua macam dasar itu ada yang dibangun di atas pasir sama di atas batu. Kenal Tuhan tuh harus benar-benar. Jangan asal kenal gitu loh. Makanya Tuhan itu lihat hati kan, saudara. Benar gak? Tuhan tuh lihat hati ya. Dia gak lihat tindakan kita. Apa yang kita rencangkan perbuat, itu kalau hatinya baik pasti baik. Iya kan? Jangan sampai kita jadi gadis bodoh yang sudah tahu siapa pengantinnya datang. Dia bukan hanya tertidur, tapi dia tidak menyiapkan segala sesuatu. Jangan sampai kita menjadi bilangan yang terpanggil, tapi tidak terpilih. Jangan sampai kita seperti orang yang gak dikenal Tuhan. Pada akhirnya, kata Tuhan apa? Nyalah engkau karena aku gak kenal kamu. Padahal kita bilang kita melayani, kita ke gereja. Hari ini kita belajar yuk. Kita harus punya hati, saudara. Hati yang baik. Kalau hati yang baik,
pasti pengaruhnya ke pikiran yang baik. Kalau pikiran yang baik, pasti tindakannya baik. Dalam hal ini, kalau bicara hati yang baik, kita pasti punya visi yang baik. Benar gak? Kalau kita niatnya pelayanan yang baik di gereja, visi kita pasti memikirkan bagaimana gereja ini berkembang. Kalau sudah tahu visinya baik, pasti kita lakukan yang terbaik. Makanya saya gak pernah lihat orang lakukan, waduh di gereja hebat, kegiatan sana sini, ikut andil. Tapi kalau gak punya hati saudara, mohon maaf, omong kosong. Untuk apa yang telah disiapkan Tuhan, itu harus punya hati. Karena Tuhan gak pingin cuman kita lakukan rutinitas ke gereja. Cuman, ya syukur-syukur dia ke gereja ya saudara. Cuman hanya rutinitas doang. Tapi kalau hatinya gak pernah kenal Tuhan kita siapa, percuma. Iya kan? Saya bisa ngomong Pak Irwan, saya suka pelayanan Pak Irwan gitu misalkan. Kalau cuma ngocap doang, tapi nggak ada benar-benar ungkapan dari dalam hati menghargai pekerjaan. Aduh, saya bilang, bohong. Yuk, kita belajar ya. Kalau Tuhan sudah siapkan yang terbaik, rancangan damai sejahtera buat kita, respon kita. Makanya punya hati. Punya hati mempengaruhi pikiran. Pikiran akan mempengaruhi tindakan. Jangan dibalik. Makanya dalam Alkitab dikatakan pelayanan kita dilihat dari buahnya. Apa yang kita berikan yang terbaik buat Tuhan, pasti buahnya baik. Saudara. Anak kita juga enggak cuma ngelihat tindakan kita. Saya bisa bilang sayang sama anak saya. Tapi kalau hati saya, bisa enggak kesel sama anak saya? Bisa. Ini loh, kita harus rubah hati kita. Jangan lagi separuh-separuh. Kalau bicara rancangan terindah, Anda enggak pernah terima selama ini, Anda enggak pernah dapatkan selama ini, mungkin hati Anda enggak pernah nyantol sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Amin. Ini loh, saya mikirkan, ini mau tidur saya ini. Tuhan, saya besok mau ngomong apa? Ternyata Tuhan mau pingin rubah dulu hati Anda. Kalau mau pelayanan, rubah dulu hati sebagai hamba. Jangan karena kita hebat, kita mampu, terus ikut pelayanan. Waktu disuruh doa pengerja, mikir. Waktu suruh datang, jangan sampai terlambat, mikir. Kenapa? Karena hati Anda belum nempel sama Tuhan. Tuhan tuh nggak mencari yang paling hebat, enggak. Tuhan tuh cari yang mau. Gitu loh. Terlebih untuk kita semua, kita sama-sama ya. Mungkin saya juga sama ngerasain, tapi sama-sama belajar. Tuhan tuh udah siapkan rancangan yang terindah buat hidup kita. Tinggal kita mau respon apa enggak. Hati kita bagaimana saudara. Hari ini kita belajar firman Tuhan enggak jauh-jauh dari Yeremia 29 ayat 11. Rancangan damai sejahtera buat kita semua. Amin.